penyusun pada berbagai sistem organ hewan, yaitu ada sistem ekskresi, sistem digesti, dan sistem respirasi. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui dan memahami anatomi serta topografi hewan ikan lele atau Clarias sp dan ayam Gallus domestica, serta untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem organ hewan ikan lele atau Clarias sp dan ayam Gallus domestica. Pengamatan sistem digesti. Mula-mula disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan ketika praktikum berlangsung, yaitu bahan yang digunakan adalah ikan lele atau Clarias sp. Digunting ikan lele pada bagian belakang tubuhnya. Setelah digunting, pada bagian belakang tubuh ikan lele dibuka bagian dalam atau bagian anatomi, yaitu pada sistem digesti ikan lele, serta diamati pada bagian sistem digestinya dengan teliti pada bagian tubuh ikan lele. Di sini ikan lele memiliki lambung, yaitu makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya atau usus bermuara pada anus. Pada ikan lele terdapat rongga mulut di dalamnya, yaitu terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Ikan lele juga terdapat esofagus berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumenya menyempit. Terdapat hati pada ikan lele, yaitu kelenjar yang berukuran besar berwarna merah kecoklatan terletak di bagian depan rongga badan yang mengelilingi usus. Bentuknya itu tidak tegas dan terbagi atau lobus kanan dan lobus kiri. Pada sistem digesti ikan lele terdapat pankreas, yaitu organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali, atau fungsi pankreas itu antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya yaitu pengamatan pada ayam. Dipotong terlebih dahulu ayam untuk diamati sistem digestinya. Setelah selesai dipotong, ayam tersebut ditempatkan di wadah dan diamati sistem digestinya. Pada sistem digesti, ayam terdapat mulut, yaitu terdiri dari paruh dan lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati sehingga bagian mulut ayam bagian atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai esofagus. Esofagus berupa saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Ampela atau gizzard berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Organ ini berisi butiran-butiran batu atau grit yang berguna untuk mengelilingi makanan secara mekanis. Hati terletak di antara ampela dan empedu berwarna kemerahan terdiri dari dua lobus. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang memiliki peran dalam mengemulsikan lemak. Terdapat kantong empedu pada sistem digesti hewan ayam.
Terdapat usus besar letak paling belakang terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali. Pada sistem digesti ayam terdapat usus halus. Ayam terdapat pankreas terletak di lipatan duodenum. Pankreas dapat mengekskresikan cairan pankreas ke duodenum dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, lemak, dan protein. Pengamatan sistem ekresi. Sistem ekresi organ utamanya adalah ginjal. Urin yang dihasilkan ginjal disalurkan melalui ureter yang berjalan di pinggiran rongga-rongga abdomen sebelah dorsal menuju ke belakang. Ureter yang kiri dan yang kanan bertemu di bagian belakang menjadi kantong urin dan dari urin dikeluarkan melalui uretra yang bermuara di corpus urogenitalis. Pada sistem ekresi terdapat ginjal, yaitu ekskresi air dan sisa metabolik sebagian besar terjadi melalui ginjal. Sistem ekresi pada unggas terdiri dari 2 bus ginjal yang bentuknya relatif besar dan memanjang. Selanjutnya yaitu ada kulit. Kulit unggas tidak memungkinkan digunakan sebagai salah satu alat ekresi utama karena hampir tidak berkelenjar. Ayam hampir tidak memiliki kelenjar kulit tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tunggingnya. Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Serta ayam memiliki alat ekresi yang lain pada unggas adalah paru-paru. Selain sebagai alat respirasi, paru-paru juga berfungsi mengeluarkan zat sisa aktivitas metabolisme sel yaitu CO2 dan air. Keberadaan CO2 dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting. CO sangat mudah berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang dapat menciptakan suasana asam. Oleh karena itu, CO yang terbentuk harus segera diangkut dan dikeluarkan dari tubuh. Pengamatan sistem respirasi. Pada sistem respirasi ikan lele, proses pernapasan pada ikan dimulai dari ikan membuka mulut dan menutup operkulumnya sedemikian rupa sehingga air yang kaya oksigen dapat terdorong ke dalam mulut dan melewati insang. Jaringan pembuluh darah dalam insang akan menangkap oksigen dan melepaskan karbon dioksida dan pembuangan respirasi lainnya. Terakhir, ikan akan menutup mulutnya dan membuka operkulum untuk mengalirkan air yang telah melalui insang. Hampir semua ikan, insang merupakan komponen penting dalam pertukaran gas. Insang terbentuk dari lingkungan tulang rawan yang mengeras dengan beberapa filamen insang di dalamnya. Tiap-tiap filamen insang terdiri atas banyak lamela yang merupakan tempat pertukaran gas. Pada sistem respirasi ayam terdapat nares atau lubang hidung. Untuk mengambil udara untuk bernapas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menarik udara yang masuk. Selanjutnya, ayam terdapat paru-paru atau pulmo, terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk, ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Serta terdapat trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Jadi, kesimpulan dari sistem digesti yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, rektum dan anus. Pencernaan makanan juga dibantu oleh kelenjar ludah, empedu, dan getah pankreas. Selanjutnya, kesimpulan dari sistem ekresi yaitu pada hewan berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, masing-masing organ tersebut bisa mengeluarkan
Serta pada sistem respirasi, pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghisapan udara ini disebut dengan inspirasi